kita ucapkan itu di dalam hati, tapi menurut saya itu belum saya kategorikan sebagai zikir hati. Itu adalah baru zikir pikiran yang kita arahkan ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Ruhman Hugen. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Hakikat Mati Sakjroning Urip. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Syekh Jati, saya tanya, apa bedanya zikir diucapkan sama lisan dengan zikir di dalam hati? Terus yang baik itu mana, di dalam hati atau diucapkan lisan? Alhamdulillah, pertanyaan yang cukup bagus para sahabat semua. Di sini ditanyakan apa perbedaannya, terus baiknya yang mana. Kita urai sedikit tentang zikir lisan. Zikir lisan adalah sebuah zikir yang diucapkan dengan kata-kata, kemudian terdengar oleh telinga kita. Artinya pada saat mulut kita ini mengucapkan sebuah zikir Allah atau hu Allah atau yang lain, maka telinga kita harus menyaksikan bahwa kita sedang berzikir. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu zikir dengan keras supaya disaksikan oleh orang banyak, tapi kita cukup zikir secara lisan dengan suara cukup lirih, cukup didengar oleh telinga kita. Kemudian zikir lisan ini bisa kita arahkan ke seluruh anggota tubuh yang mungkin kita gunakan itu adalah sebuah media untuk membersihkan dosa-dosa ataupun yang lain. Seperti contoh, kita lakukan sebuah zikir subhanallah misalnya, atau maha suci Allah, atau mohon disucikan oleh Allah. Zikir tersebut dikeluarkan melalui mulut, kemudian disaksikan oleh telinga kita sendiri, dan kita arahkan atau kita yakini zikir tersebut menuju kaki yang sering berjalan ke jalan maksiat, atau ke tangan kita yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, atau ke mata kita yang sering melakukan atau melihat hal-hal yang kurang pantas, dan seluruh anggota tubuh atau ke otak kita bisa kita arahkan juga ke otak kita yang sering banyak sekali kemasukan pikiran-pikiran yang kurang bagus, terutama pikiran yang menjauh dari Allah. Kemudian zikir hati, mungkin zikir hati kita berpikir bahwa zikir hati adalah melafalkan kalimat-kalimat Allah di dalam hati, mungkin dalam jumlah 7 kali atau 21 kali atau 41 kali atau 100 kali atau bahkan ribuan atau puluhan ribu kali kita ucapkan itu di dalam hati. Tapi menurut saya itu belum saya kategorikan sebagai zikir hati. Itu adalah baru zikir pikiran yang kita arahkan ke dalam hati. Lalu bagaimanakah zikir hati itu? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan atau mendudukkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukkan Allah dalam jiwa atau hatinya. Tersebut menurut aku mampu memperjelas bahwa di dalam zikir hati atau mengingat Allah di dalam hati adalah salah satu zikir yang mendasar di dalam hati manusia.
Jadi terkadang manusia itu memiliki perasaan yang sangat menyedihkan. Itu pasti ada di dalam hati Anda. Perasaan yang sangat senang, sangat gembira sekali, yang tidak tahu itu dari mana arahnya. Itu adalah hati Anda, kegembiraan di dalam hati Anda. Dan untuk melakukan zikir di dalam hati, kita harus mencontoh kedua hal tersebut dengan mungkin kita bisa mengatakan atau mungkin kita bisa melafazkan kalimat Allah atau la ilaha illallah di dalam hati. Kemudian setelah kita lafazkan satu kali, kita ingat-ingat itu di seluruh pikiran kita, di seluruh akal kita, dan membekas segala rasa ketakjuban bahwa Allah memenuhi segenap ruang hati kita yang gelap. Jadi mengingat Allah, mengingat dengan penuh rasa, dengan penuh ketakjuban rasa di dalam hati, itu adalah zikir hati. Dan jika dikatakan mana yang lebih baik, maka menurut saya semua adalah baik. Kita memang perlu menggunakan zikir hati karena memang untuk membersihkan hati kita, dan kita juga perlu melakukan zikir lahiriah secara lisan karena kita memang hidup menggunakan raga, menggunakan wujud tubuh ini yang setiap saat kita pakai itu sering sekali kotor dengan dosa-dosa, dan itu harus kita bersihkan dengan zikir lisan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.